Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita bersua untuk membahas laporan keuangan oleh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Laporan ini adalah triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas BTPS, yaitu Bank BTPN Syariah ya. Sebelumnya kita ingin sampaikan dulu bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau untuk edukasi, bukan untuk perintah jual atau beli. Karena setiap aksi yang dilakukan oleh investor itu adalah berdasarkan analisa sendiri. Karena jadi hal ini hanyalah sebagai second opinion. Dan pembahasan kita selalu berdasarkan analisa fundamental, kita tidak melihat teknikal ataupun bandarmologinya. Sehingga yang kita cari di sini selalu adalah data-data angka dari laporan keuangan yang kemudian disarikan menjadi sebuah data deskriptif ya. Dari deskriptif itu kita akan menyimpulkan untuk layak beli atau tidak di saat ini ya. Baik, BTPS Bank BTPN Syariah ini adalah salah satu anak usaha berarti ya dari Bank BTPN ya. Kemudian Bank BTPN Syariah ini memfokuskan diri ke pelayanan kepada masyarakat yang unbankable katanya, yang tidak terjangkau oleh bank, dan mereka jemput bola mendatangi masyarakat ya. Sehingga pada beberapa waktu terakhir ini itu ada kekhawatiran atau kecenderungan bahwa terjadi peningkatan, kalau bahasa bank umumnya itu NPL-nya, non performing loan-nya itu tinggi ya, sehingga pencadangan keuntungan pun ditambah, sehingga di situ mengurangi nilai keuntungan ya untuk beberapa waktu terakhir, tapi kita tidak tahu yang terakhir ini ya. Dari semua itu ya, sehingga mereka punya ciri khas tersendiri ya, bank tapi yang dikejar orang yang belum terjamah oleh bank ya. Baik, kita lihat, tapi dari semua itu tetap yang kita lihat adalah data-datanya, bagaimana perkembangan perusahaannya. Nah, kita dapat dari sini bahwa dari semua kriteria kita ada 3 concern yang bisa kita lihat di sini. Dari segi nilai perusahaannya, perusahaan ini bertumbuhnya wajar, artinya memang harga sekarang itu di sekitar nilai buku perusahaannya. Jadi ada keseimbangan atau balance dari harga sekarang dengan memang nilai perusahaannya seperti itu ya. Nah, di sisi lain juga bahwa harga sekarang juga itu sama dengan nilai yang didapat ya. Saat kita membeli saham perusahaan ini seharga 1.125, maksimal pembelian kita pun di 1.190, berarti memang dia berada di nilai wajarnya ya. Nah, dari semua data ini kita dapatkan bahwa apalagi tadi ya, data-data yang disebutkan tadi, kalau kita berpijak daripada di harga wajarnya saja, kita khawatir ini akan terjadi penurunan ya. Kemudian kalau saya secara pribadi selalu mendasarkan bahwa valuasi yang kita kejar itu valuasi murah ya. Meskipun itu bank, saya pribadi tetap mengejar valuasi murah, karena ada saja beberapa bank yang valuasinya lebih murah ya, kalau secara bank ya. Nah, dari data ini ya, kemudian dari segi dividen ini 5% masuk kriteria. Bagi Anda yang mau mengejar dividennya sudah bisa masuk kriteria, tapi di sini tidak ada diskon ya. Kita tentu ingin membeli saham yang diskonnya besar dan juga dividennya besar. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, saya tentu akan tidak langsung membeli saham ini. Kemudian juga kita lihat dari segi kepemilikan ya, dari segi kepemilikan. Ternyata di sini memang retail non warkatnya, retail yang bisa berjual beli itu 30% kecil, tetapi saham yang beredar yang bisa ditradingkan baik itu oleh pemilik atau pengendali
maka 99% atau kita anggap 100%-nya itu bisa diperjualbelikan secara langsung. Ini menjadi concern kita juga ya. Oleh karena itu dari semua data ini saya akan berfokus pada dua yang pertama, bukan yang nomor 2, valuasi ya. Oleh karena itu saya akan menunggu valuasi murah. Karena bagi saya tidak hanya ingin mendapatkan dividen yang besar, tapi juga saya ingin membeli dalam kondisi diskon, meskipun itu bank ya, meskipun itu bank. Walaupun secara pribadi saya tidak membeli bank konvensional. Kalau bank syariah mungkin masih jadi pertimbangan, tapi untuk bank konvensional saya secara pribadi tidak membeli ya. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Simpulan kita bahwa kalau saya pribadi akan menunggu valuasinya murah dulu ya. Kapan itu terjadi? Tidak tahu kapan-kapan, tapi kita berpatokan bahwa dalam satu siklus ada saja nanti suatu saat bahwa sahamnya itu akan turun menuju valuasi murah. Bisa saja pada saat ini, atau bisa saja pada saat kita tua, atau pada saat kita meninggal ya. Tapi itulah yang jadi patokan kita. Tapi dari sini kan saham itu ada 970, ada saja nanti yang masuk kriteria kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.